Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan di Injil Lukas. Kita akan ke pasal 21 ya. Kita loncat ke pasal 21 karena perikop-perikop sebelumnya kita sudah bahas, sudah tertulis di Matius, Markus, Lukas ya. Kita sudah bahas. Kita akan baca perikop yang belum kita baca dan renungkan sebelumnya, yang tidak ada di Matius atau Markus. Kita baca di Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Kita akan baca. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Dan pada malam hari, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi, semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin ya. Judul perikop, nasihat supaya berjaga-jaga. Perikop ini perikop yang pendek, tapi berisi tentang nasihat. Nasihat Tuhan Yesus agar kita manusia berjaga-jaga. Dari 2000 tahun yang lalu sudah ada kata-kata syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Dikatakan di ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya apa Tuhan mengatakan ini? Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Perikop nasihat ini relevan dari dahulu kala 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, hari ini, dan sampai kapanpun. Nasihat ini menasihati kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar berjaga-jaga, agar saat
hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke diri kita, dirimu, diri kita semua, seperti suatu jerat. Agar apa? Dikatakan di sini. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di ayat 36b. Nasihat supaya manusia berjaga-jaga. Karena apa? Manusia-manusia yang hidup seenaknya atau belum mengakui Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan, yang belum benar-benar bertobat ya dan menerima Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini dikatakan di sini nasihat Tuhan Yesus. Dikatakan di sini supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dikatakan juga supaya sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ini kematian kan melengkapi kelahiran ya, ada kelahiran, ada kematian. Itu akan dialami semua orang. Maka Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu ya berjaga-jaga. Jaga hati dengan segala kewaspadaan agar terpancar roh kehidupan, agar Tuhan mengenal kita, agar kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya berjaga-jaga. Sejak 2000 tahun yang lalu sudah ada pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Karena kita tidak tahu kan kapan malaikat maut akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan hari kita akan dipanggil oleh Tuhan. Maka berjaga-jagalah. Rahmat dan belas kasihan dari Tuhan Yesus itu jangan pernah disia-siakan. Tidak mungkin rahmat dan belas kasihan itu ada. Dan selalu diingat atau berbeda diri sapi dengan orang yang mendua hati. Dengan apa? Melakukan pesta pora seperti itu, atau jerat dunia kalau bilangnya, kemabukan atau hal-hal yang lain. Dia tentu pikirannya tidak ke rahmat dan belas kasihan Tuhan itu, pikirannya ke yang lainnya. Karena Tuhan katakan kan, tidak mungkin ada dua tuan. Kalau kemarin perumpamannya Allah dan Mamon yang jahat. Kalau mencintai Tuhan pasti mencintai Allah, Tuhan pasti berkati. Tapi kalau mencintai Mamon yang jahat, dia akan menduakan Tuhan. Apa-apa yang dipikirkan keuntungan walaupun dengan menjual Tuhan. Itu tidak bisa. Tidak bisa manusia mempunyai dua tuan, Allah dan Mamon, karena Allah itu kan penyemburu. Ini hal Mamon yang jahat dan Allah itu diajarkan supaya kita tuh berjaga-jaga. Dan ini perikop ini mengajarkan kita, karena kita tidak tahu kan kematian itu menimpa kita tuh kapan, kita tidak tahu. Itu pentingnya berjaga-jaga. Kita sudah mendapatkan suatu hal yang luar biasa, yaitu rahmat dan belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan pernah kita sia-siakan dengan melakukan hal-hal yang akan menjauhkan kita dari rahmat dan belas kasihan Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita melakukan itu ya, pikiran kita kan pasti akan mendua ya. Kita tidak fokus ke Allah, kita tidak fokus ke hal-hal yang dicintai Tuhan. Itu memang butuh proses untuk melakukan yang seperti Tuhan mau ya.
Tapi hal-hal yang disebutkan Tuhan di sini ya, disebutkan nasihat supaya berjaga-jaga, supaya hatimu jangan syarat. Hati kita kan yang di garis bawahi sini tuh hati kita, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, jagalah dirimu supaya hatimu. Di sini di garis bawahi nasihat ini menekankan kita untuk menjaga hati lagi. Kalau hati kita fokuskan ke rahmat dan belas kasihan Tuhan itu sendiri, karena kita tidak tahu ya kapan hari itu akan tiba. Kita tentu akan selalu berjaga-jaga. Tapi saat kita tidak menjaga hati, kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan, ini kan berarti kan pengalaman Tuhan sendiri ya. Jagalah dirimu. Tuhan kan bergaulnya dengan pemungut cukai seperti itu, yang melakukan kemabukan, melakukan hal-hal pesta pora seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bisa menasehati, karena Tuhan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi Tuhan tahu, Tuhan bisa menasehati. Maka penting bagi kita untuk saling menjaga, bukan saling menghakimi, saling menjaga, saling mengingatkan. Karena kita tidak tahu yang masalah yang dihadapi orang per orang. Di sini kita menceritakan pengalaman dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Tuhan kita telah menjadi manusia dan mengalami, langsung bergaul dengan orang-orang seperti pemungut cukai. Memang tugas Tuhan Yesus di sini memang datang ke muka bumi untuk mencari yang hilang. Makanya Tuhan Yesus bisa menasehati seperti ini, karena Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang seperti ini, dengan pemungut cukai. Dimana kalau Tuhan Yesus bergaul dengan pemungut cukai, Tuhan Yesus dicemooh oleh ahli-ahli Taurat. Amin ya, ini benar-benar mengingatkan kita untuk kita saling menjaga, saling mengingatkan. Karena ini masalah bisa menimpa siapa saja. Orang-orang yang belum pernah mendengar tentang rahmat dan belas kasihan dari Tuhan Yesus, atau karena mengalami masalah sehingga rahmat dan belas kasihan itu tidak bisa orang itu rasakan. Jadi penting bagi kita untuk membagikan rahmat dan belas kasihan itu, dan menarik orang-orang untuk bisa merasakannya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang hilang. Dan ini nasihat untuk kita semua, supaya kita berjaga-jaga, karena masalah ini masalah yang dihadapi Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu, hari ini di masa datang semuanya akan mengalami. Amin ya. Nasihat kita untuk saling berjaga-jaga dan saling menjaga. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan ini diceritakan tentang kegiatan Tuhan Yesus ya. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan malam hari Yesus keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Seringnya ditemani Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin ya. Nasihat berjaga-jaga ini nasihat untuk kita semua, umat manusia yang masalah ini terjadi. Semakin lama akan semakin banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Karena Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang seperti itu, makanya Tuhan Yesus tahu bisa menasehati. Dan Tuhan sendiri mengalami itu ya, mengalami bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bisa menasehati. Dan Tuhan Yesus datang mencari orang-orang seperti itu, seperti Sakeus. Ini adalah
keturunan Abraham juga, dan dia harus diselamatkan. Amin ya, amin. Nasihat bagi kita semua untuk saling menjaga. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua ya. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Amin.